Good morning, good people. Back to the sales day. Hari sales, hari selling, kita akan bicara tentang penjualan dan teknik penjualan. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, saya akan mulai menjelaskan tentang how do you make buying script. Bagaimana Anda bisa membuat buying script instead of sales script. Nah, seperti saya katakan bahwa buying script ini adalah sebuah script yang dibuat supaya orang prospek itu tergerak untuk mempertimbangkan membeli, dan bukan Anda yang nyerocos terus, ngomong terus, atau membuat sebuah statement-statement yang sangat kelihatan bahwa ini tujuannya adalah untuk closing, ya. So, saya jelaskan lagi di awal bahwa buying script ini adalah script yang kita desain supaya kita bisa membuat orang itu muncul rasa ingin membelinya, dan bukan rasa khawatir atau rasa bingung karena Anda terlalu memaksa untuk menjual, ya. Jadi itu adalah buying script. Nah, teorinya mengatakan begini ya. Jadi sebetulnya buying script ini apa sih, Coach? Saya pernah saya akan mundur sedikit ya. Jadi buying script ini adalah sebuah ilmu yang saya pelajarin sekitar 1,5 tahun lalu, tahun 2018 akhir ya. 2018 akhir saya belajar sesuatu yang berhubungan dengan senyawa di otak tentang buying ya. Waktu itu saya nggak sengaja baca artikel dan kemudian saya dalami lagi. Ternyata otak manusia itu menggunakan 4 senyawa kimia yang muncul ketika mereka ingin membeli sesuatu ya. Jadi 4 senyawa kimia itu yang disebut dengan namanya dopamin, kemudian yang saya sebut dengan yang namanya kortisol, dan kemudian endorfin dan oksitosin ya. Jadi ada 4 ya. Dopamin, kortisol, endorfin, dan oksitosin. Nah, apa itu? Jadi buying script secara gampangnya, buying script adalah script yang ketika kita omongkan, ketika kita sharingkan ke prospek akan muncul 4 senyawa kimia ini secara bersamaan atau berurutan ya. Jadi buying script itu adalah selling script yang memunculkan 4 senyawa kimia ini dalam otak prospek. Oke, apa itu, Coach? Apa contohnya? Mari kita mulai. Alright, so supaya singkat saya langsung aja ya. Dopamin adalah sebuah senyawa kimia yang dihasilkan ketika Anda sedang mendapatkan reward, sedang mendapatkan hadiah, sedang antisipasi atau ekspektasi mendapatkan sesuatu yang kejutan yang menyenangkan ya, dapat kado, dapat hadiah. Jadi dopamin adalah senyawa di otak yang dihasilkan karena Anda dapat sesuatu yang menyenangkan. Berarti kalau Anda membuat sales script yang menggunakan unsur dopamin, harus 4 ya tadi ya, dopamin, kemudian kortisol, endorfin, sama oksitosin, maka Anda mesti tahu bahwa 4 ini harus muncul di dalam script Anda, harus muncul di dalam otak benak prospek Anda dengan bantuan script Anda. Jadi ketika pertama dopamin, apa yang dilakukan? Semua script diawali dengan menggunakan bahasa positif, yaitu bukan dengan cara bertanya, tapi dengan cara memberitahukan bahwa ada good news. Selamat pagi Pak, saya Jonas ya, dari perusahaan ABC. Saya ingin memberikan sebuah kabar gembira. Ini sudah benar dilakukan oleh banyak bank-bank ya. Anda pernah ditelepon oleh bank ya. Hai, selamat pagi, saya Wati dari perusahaan dari Bank ABC. Saya ingin memberikan kabar gembira. Nah, dopamin ini sangat sensitif terhadap kata-kata seperti kabar gembira, ada breakthrough, ada terobosan, atau ada sebagai toko makanan misalkan, atau ada sebagai toko kue, ada segala macam. You bisa bilang kepada toko orang yang masuk, pagi Bu, kebetulan saya barusan menghasilkan resep baru. Kebetulan saya barusan berhasil memecahkan atau berhasil untuk menemukan formula baru kalau ada obat ya, dan seterusnya. Inilah sebuah bentuk-bentuk script yang memancing orang untuk muncul namanya dopamin di otaknya. Ingat, dopamin adalah yang menghasilkan senyawa yang dihasilkan kalau Anda mendapatkan hadiah sesuatu. Nah, problemnya kebanyakan para sales itu scriptnya berhenti sampai di situ. Hai, selamat, saya Jonas, saya di perusahaan ABC. Saya ingin memberikan kabar bahagia atau kabar baik untuk Bapak Ibu. Kemudian dia nyerocos. Saya ada produk baru namanya ABCDEFG. Nah, ini yang saya bilang, dopaminnya dapat, kemudian kortisolnya, endorfin, sama oksitosinnya nggak ada. Buying script itu adalah selling script yang memunculkan 4 senyawa kimia ini. Ingat ya, dopamin harus diikuti dengan yang namanya kortisol, kemudian endorfin, dan oksitosin. Oke, sekarang yang kedua, apa itu kortisol?
ketika Anda bilang kortisol, maka kortisol itu adalah senyawa yang muncul ketika Anda stres. Jadi buying script, langkah kedua adalah membuat orang itu stres. Ini saya tidak salah ngomong, ini really very cool ya. Anda simak video ini ya. Ini benar-benar saya sarankan Anda simak karena ini membuat script Anda powerful sekali. Jadi stres ini muncul takut, fear, ketinggalan, nggak jelas, khawatir segala macam. Nah, supaya Anda bisa mempunyai script yang memunculkan yang namanya kortisol, Anda mesti bilang dong, setelah hai nama saya Jonas, saya dari perusahaan ABC, saya ingin memberikan kabar bahagia dalam bentuk ABC. Jelaskan ya kabar bahagianya apa. Namun this comes yang kortisol. Namun kebanyakan orang tidak berhasil mendapatkan apa yang saya tawarkan, atau kabar bahagia ini tidak berhasil dinikmati oleh banyak orang. Gitu ya. Katakanlah Anda bilang, oke Pak, saya dari perusahaan ABC, saya ingin memberikan voucher kepada Anda. Tapi sayangnya banyak orang tidak bisa memanfaatkan voucher dengan benar, sehingga akhirnya gagal voucher ini. Padahal seharusnya voucher ini membawa manfaat untuk orang yang bisa memanfaatkan. Anda bisa ngerti skripnya kurang lebih seperti itu ya. Saya kasih voucher, tapi voucher ini banyak orang tidak bisa memanfaatkannya. Nah, ini muncul yang namanya fear, atau muncul yang namanya, loh, what happened? Gitu ya. Bisa paham ya. Nah, Anda juga bisa bilang ke sales yang baik, sales yang pintar, dia akan bilang juga, karena Anda nggak bisa mendapatkan manfaat dari voucher ini, saya gagal dapat komisi, Pak. Keterus terangan seperti ini memunculkan fear. Ada gagalnya dapat komisi, walaupun yang gagal komisi bukan Anda sebagai pembeli, tapi Anda sebagai sales. Saya harap Anda tidak bingung ya. Jadi kata gagal, fear, wah saya jadi gagal dapat komisi. Ini memunculkan sedikit senyawa yang namanya kortisol di otak prospek. Anda tidak bisa mendapatkan manfaat ini karena ada kesalahan. Itu muncul perasaan, ada problem berarti. Kemudian Anda juga bisa bilang, saya juga akhirnya nggak bisa dapat komisi Pak, gara-gara Anda bisa memanfaatkan voucher yang tugas saya kan bagi-bagi voucher. Ini contoh kasus seperti itu. Nah, ketika kortisol ini muncul, Anda harus kasih yang namanya balance-nya dengan membuat skrip tambahan atau melanjutkan skrip itu dengan menyatakan bagaimana cara solusinya. Maka muncul yang namanya endorfin. Jadi endorfin itu adalah senyawa otak yang membalancekan kortisol itu. Setelah Anda katakan bahwa tidak semua orang bisa memanfaatkan voucher ini, atau tidak semua orang bisa menikmati manfaat ini, baru ini benar-benar bagus, Anda katakan, itu kenapa saya telepon Bapak. Saya ingin cari tahu, saya ingin sharingkan apakah Bapak atau Ibu itu bisa memanfaatkan voucher ini, sehingga Anda bisa dapat manfaatnya. Here's how, begini caranya Pak. Nah, poin saya adalah ketika orang mengetahui bahwa Anda mempunyai solusi terhadap masalah sesuatu yang dia ingin tahu, Anda akan memunculkan namanya endorfin, yaitu rasa lega. Rasa lega, ya. Jadi saya urut dulu ya sebelum ke oksitosin ya. Jadi yang pertama adalah tugas Anda adalah membuat skrip yang memunculkan dopamin. Dopamin adalah senyawa di otak yang mengantisipasi reward atau hadiah atau kejutan menyenangkan. Ya, hai nama saya Jonas dari perusahaan ABC. Tugas saya hari ini adalah memberitahukan bahwa ada hal baru, atau lebih singkatnya, saya Jonas, saya dari ABC, perusahaan ABC. Saya ingin memberikan kabar gembira XYZ. And then ikuti dengan skrip yang memunculkan kortisol. Namun Pak, ada syaratnya, ada problemnya, ada masalahnya, ada gangguannya, ada sesuatu yang sulit sehingga orang banyak tidak bisa memanfaatkan ABC ini. Saya senang banget loh Pak, Bapak Ibu ya, kalau ada sales yang ngomong sama saya dengan teknik seperti ini. Saya senang banget karena saya merasa dibantu. Misalkan saya ingin mendapatkan obat untuk mengurangi minus mata saya, ya, mata saya kan minus begitu ya. Kita bilang, hai Pak, Bu, saya dari perusahaan optik ABC, saya ada obat untuk menghilangkan atau mengurangi minus. Loh, kalau orang mau ngilangin minus, dia pasti tanya, lu kok bisa? Itu adalah dopamin yang keluar. Tapi kemudian tapi banyak orang salah menggunakan obat ini, sehingga bukan tambah hilang minusnya, tapi tambah matanya perih, keluar kortisolnya. Kemudian, supaya tidak seperti itu, caranya saya sharingkan sama Bapak Ibu, apa boleh keluar endorfinnya. Do you get my point? Dopamin, kortisol, endorfin. Ya, nah setelah Anda buat seperti ini, baru kemudian Anda sharingkan yang namanya oksitosin. Sharingkan sesuatu, storytelling, sehingga muncul oksitosin. Apa oksitosin itu? Oksitosin itu adalah senyawa kimia cinta, namanya love drugs. Jadi di otak kita
itu ada senyawa yang namanya oksitosin. Dia bertanggung jawab untuk menjaga supaya kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan sesama human being. Seorang ibu bisa mempunyai naluri untuk mengasuh anaknya, itu oksitosinnya sangat dominan sekali. Ya, seorang yang jatuh cinta dengan orang lain, sepemuda-pemudi yang jatuh cinta, itu oksitosinnya lagi naik. So basically artinya adalah rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin terlibat, rasa ingin dilibatkan, itu adalah hormon oksitosin. Nah, ketika Anda menggunakan skrip yang urut dopamin menimbulkan rasa reward, kesenangan, kenikmatan, good news. Kortisol, ada sesuatu yang tidak benar yang mesti diberesin. Kemudian Anda beritahu tentang jalan keluarnya, keluar namanya endorfin. Kemudian yang Anda tutup dengan namanya storytelling, yaitu namanya oksitosin. Nah, oksitosin gimana caranya? Anda storytelling, yaitu Anda bilang, nah gini Pak, saya punya teman namanya Pak Budi, itu juga pernah pakai ini, Pak Samuel. Apalagi kalau orang Pak Budi, Pak Samuel itu contohnya adalah orang-orang yang memang punya rekam jejak yang bagus, alias public figure. Itu oksitosinnya semakin naik, karena dia ingin dilibatkan secara sosial. Tapi ingat, jangan di depan. Oksitosin akan muncul setelah Anda munculkan oksitosin setelah Anda bicara tentang dopamin, kortisol, endorfin, baru Anda kasihkan skrip tentang testimonial dan storytelling. Sedikit tips dari saya, kebanyakan orang memberikan testimonial salah ya, karena dengan menggunakan data. Jangan menggunakan data, gunakan storytelling, cerita. Oh, saya ada kenalan dengan yang ini, bapak ini menggunakan ini juga susah Pak pertama kali, nggak bisa juga mengurangi minus matanya, tapi akhirnya bisa menghasilkan hasil yang diinginkan ya. Oh, ibu itu juga pertama kali salah menggunakan alat ini, tapi kemudian menjadi berhasil setelah 1-2 kali salah. Nah, ketika Anda menggunakan kalimat ini, maka muncul rasa pingin tahu lebih, oksitosin muncul, penasaran, apakah ini bisa saya pakai. Nah, ini kembali lagi, dopaminnya juga muncul karena dia expecting reward dari Anda. So again guys, supaya nggak berpanjang lebar, Anda membuat skrip dengan contoh yang saya kasihkan. Anda mesti buat skrip sendiri. Memang harus masing-masing perusahaan beda-beda, tapi ingat sekuensnya, urutannya: dopamin, kortisol, endorfin, dan oksitosin ya. Anda membuat orang jadi expecting reward, mendapatkan berita bahagia. Anda beritahu ada sesuatu yang nggak bagus atau ada sesuatu yang menakutkan, yaitu muncul kortisol. Kemudian Anda kasih obatnya, yaitu endorfin. Anda kemudian storytelling, testimonial, Anda munculkan oksitosin. Jika Anda runtut membuat sales script seperti ini, maka Anda sudah mempunyai namanya buying script. Jadi sales script itu adalah buying script itu adalah sales script yang menggunakan metode dopamin, kortisol, endorfin, dan oksitosin. I hope this is helpful guys. Selamat membuat buying script di perusahaan Anda. Semoga selling Anda semakin mantap. I see you tomorrow. Bye bye. Boom.